Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM 24552011110021. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah AIK, yang mana kami harus merangkum semua materi dari pertemuan pertama hingga yang terakhir. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, filsafat ilmu tidak hanya berlandaskan pada akal dan pengalaman, tetapi juga bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat ilmu dalam Islam mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat realitas yang meliputi aspek fisik maupun metafisik. Epistemologi menjelaskan bahwa sumber ilmu itu berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman yang saling melengkapi. Sementara itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak untuk merusak lingkungan. Dengan demikian, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi keduanya menjadi landasan utama dalam membangun peradaban yang maju sekaligus berakhlak mulia. Yang kedua, sejarah perkembangan ipteks dalam peradaban Islam. Peradaban Islam memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau bisa disingkat dengan ipteks. Sejak turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra, umat Islam didorong untuk membaca, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semangat tersebut melahirkan banyak ilmuwan muslim yang memberikan pengaruh besar sekali terhadap perkembangan ilmu di dunia. Masa kejayaan Islam terjadi pada dinasti Abbasiyah melalui berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penelitian dan penerjemahan berbagai dari karya ilmiah. Tokoh-tokoh yang paling terkenalnya yaitu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, dan Al-Jazari berhasil menghasilkan berbagai penemuan yang masih menjadi dasar perkembangan ilmu modern hingga saat ini. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, etika Islam dalam pengembangan ipteks. Islam mengajarkan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan dengan nilai-nilai etika. Prinsip utama yang menjadi dasar adalah tauhid, kemaslahatan, tanggung jawab, keseimbangan, dan larang untuk melakukan kerusakan. Dalam perkembangan teknologi modern, khususnya teknologi digital, etika Islam menjadi pedoman agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Penggunaan media sosial harus menghindari penyebaran hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian. Begitu pula perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan pengelolaan data harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak privasi. Melalui penerapan etika tersebut, ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Yang keempat, Islam dan sains modern. Islam memandang bahwa sains modern dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, mengamati alam semesta, dan melakukan penelitian ilmiah sebagai bentuk pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains memberikan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan Islam memberikan arah dan tujuan, dan juga nilai moral dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengembangan sains harus tetap memperhatikan etika sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Integrasi antara ilmu, agama, dan ilmu umum menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang kelima, Islam dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, dakwah, komunikasi, dan ekonomi. Dalam Islam, teknologi informasi dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila dimanfaatkan secara benar.
Penerapan teknologi informasi dapat dilihat melalui digitalisasi Al-Quran, pembelajaran daring, perpustakaan digital, hingga penyebaran dakwah melalui media sosial. Namun demikian, penggunaan harus tetap memperhatikan prinsip tabayun atau verifikasi informasi agar terhindar dari hoax. Islam juga mendorong umatnya menjadi pencipta teknologi, bukan hanya sebagai pengguna, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan peradaban. Yang keenam, Islam dan bioetika. Bioetika merupakan kajian mengenai penerapan etika dalam perkembangan ilmu biologi dan kedokteran. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap berbagai perkembangan teknologi, seperti halnya transplantasi organ, rekayasa genetik, stem cell, dan cloning. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan teknologi tersebut diperbolehkan, selama bertujuan memberikan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, serta menjaga 5 utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, perkembangan ilmu kedokteran tetap didukung selama memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Yang ketujuh, ada Islam dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang sangat tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Al-Quran sendiri sudah melarang segala bentuk perusakan bumi, serta menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya, serta melakukan penghijauan merupakan bentuk implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, prinsip ekonomi syariah dalam era digital. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dengan menekankan prinsip keadilan, jujur, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar, dan masyir. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang lahirnya berbagai inovasi seperti fintech syariah, pembayaran digital, crowdfunding syariah, investasi syariah, dan zakat digital. Seluruh inovasi tersebut diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, masyarakat juga harus mewaspadai berbagai risiko seperti pinjaman online berbunga, penipuan digital, dan investasi yang ilegal agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kesembilan, ada Islam dan kesehatan. Islam memandang kesehatan sebagai nikmat yang harus dijaga. Kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesehatan mental, spiritual, dan sosial. Islam mengajarkan pola hidup sehat melalui menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan bergizi, berolahraga, beristirahat yang cukup, serta memperbanyak ibadah agar memperoleh ketenangan jiwa. Kontribusi ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Az-Zahrawi dalam bidang kedokteran menjadi bukti bahwa Islam sangat mendukung perkembangan ilmu kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ke-10, Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, emosional, sosial, dan moral. Konsep pendidikan Islam meliputi tarbiyah, taklim, dan takdib yang saling melengkapi dalam membentuk insan kamil. Islam juga mendorong pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Oleh karena itu, integrasi ilmu agama dan ilmu umum menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Yang ke-11, Islam dan seni. Seni dalam Islam merupakan media untuk mengekspresikan keindahan yang tetap berada dalam koridor syariat. Seni tidak hanya bertujuan memberikan hiburan, tetapi juga memberikan sarana dakwah, pendidikan, dan pembentukan karakter. Bentuk seni Islam dapat berupa kaligrafi, arsitektur, masjid, sastra, maupun seni budaya lainnya yang mengandung nilai-nilai tauhid. Islam membolehkan seni selama tidak mengandung unsur kemusyrikan, maksiat, maupun hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, seni dapat menjadi media yang memperkuat keimanan sekaligus memperkaya peradaban Islam. Yang ke-12, ada Islam dan politik global. Islam memandang politik sebagai sarana untuk
mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab. Politik dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tapi juga pada pelayanan terhadap masyarakat. Di era globalisasi, umat Islam memandang berbagai tantangan sebagai konflik internasional, Islamofobia, ketimpangan ekonomi, serta perkembangan informasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan literasi politik yang baik agar masyarakat mampu berpartisipasi secara bijaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai generasi penerus diharap mampu menjadi agen perubahan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan sesuai ajaran Islam. Kesimpulan, secara keseluruhan, ke-12 materi tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan lingkungan dalam satu kesatuan yang berlandaskan tauhid. Seluruh perkembangan tersebut harus selalu disertai dengan nilai etika agar mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian presentasi dari saya. Segala kesalahan yang telah saya perbuat adalah berasal dari diri saya sendiri, dan segala kebaikannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.